Halo, selamat datang di tempat berbagi. Semangat bagi kalian yang sedang beraktivitas maupun beristirahat. Jangan lupa tersenyum, gua Mail akan menemani kalian semua di tempat berbagi. Eh, Baiklah, gak kerasa ini udah episode 10 dari tempat berbagi. Dan terima kasih sejauh ini teman-teman semua sudah mensupport tempat berbagi. Dan tentunya tempat berbagi akan berusaha untuk lebih baik lagi dong gitu. Dan sebenarnya lagi seneng banget ya ketika episode pertama udah sampai 2,6k. Dan di YouTube ya, di YouTube aku gue gimana ya, nggak expect banget sih bakal banyak yang dengar. Dan alhamdulillah banget, mudah-mudahan teman-teman semua itu bisa menjadikan tempat berbagi itu sebagai sarana buat emang tempat berbagi, dan saling bercerita lah satu sama lain dan mendapatkan solusi sedikit banyaknya di tempat berbagi ini gitu loh. Oh iya, jangan lupa buat cek di Instagram gue juga, Mailhatha. Itu pokoknya namanya itu gue taruh aja di tempat berbagi podcast. Dan di YouTube tentunya juga ada Mailhatha. Terus juga ada di Spotify. Kalau di Spotify baru satu episode sih, episode 9 kemarin itu. Dan ya mudah-mudahan kalian suka gitu. Baik. Di episode ke-10 ini kita akan berbicara nih tentang permasalahan hidup. Kayaknya kalau hidup itu selalu bakal ada masalah terus gak sih, bener gak ya? Iya dong. Kalau misalnya enggak ya terlalu flat gitu kan gak enak tuh. Jadi gak ada lika-likunya gitu hidupnya gitu. Apaan sih, gak jelas banget gue. Oh iya, buat teman-teman semua jangan lupa selalu jaga kesehatan di pandemik ini. Kalau mau ngumpul atau mau nongki sama teman-temannya jangan lupa pakai masker. Tapi kalau bisa nggak usah dilanggar dulu. Tapi ya gue tahu sih gimana bosannya kita di rumah terus gitu. Kadang nge-stuck, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Dan ya, I feel that too bro. Tapi ya gimana, semoga segala konspirasi tentang COVID-19 ini bisa diselesaikan secepatnya loh gitu, amin. Nah, kita bakal masuk langsung ke pembahasan kita, yaitu yang sebelumnya gue udah bikin juga di snapgram gue, kayak ask question gitu ya. Jadi teman-teman semua ngasih beberapa bahan yang akan kita bahas di tempat berbagi gitu loh. Oke, yang pertama banget yaitu bahas mantan mas waka-waka. Buat apaan coba bahas mantan gitu. Tapi ya gimana ya, setidaknya mantan itu pernah singgah di hidup kita loh gitu. Kita pernah sayang sama dia gitu. Kita pernah berbagi ya banyak lah, berbagi sama mantan itu jatuhnya itu kayak berbagi waktu, berbagi kebahagiaan tentunya, asik. Jadi gimana nih ngomongin masalah mantan. Tapi actually sih gue baru selesai sekitar beberapa hari yang lalu. Ya karena ya gue gak ngerti sih, sebenarnya gue sayang banget. Tapi ya gimana, gue gak bisa maksain sesuatu juga. Kan jadi si mewek gue, anjrit. Tapi gak apa-apa sih. Udah, buat mantan gue yang denger ini, jujur gue masih sayang sama lu. Anjing. Nah jadi kalau bisa itu gini loh, kita kalau misalnya udah jadi mantan, kita gak blok-blokan gitu ya. Kita lebih mature aja, lebih dewasa aja gitu buat ngehadapin permasalahan kayak gini loh gitu. Jangan ngejelek-jelekin mantan, jangan, ya kayak gitulah. Setidaknya kita udah pernah menjadi yang dicintai gitu satu sama lain, benar gak sih? Menurut gue sih gitu ya. Jadi jangan sampai kayak bocil deh, blok-blokan Instagram, blok-blokan WA, gak usah gitu. Tapi kalau buat masalah perasaan, ya pasti ada lah. Kita namanya juga mantan, ada rasa sedih gitu ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu lama gitu loh. Semoga hubungan kalian sama mantan kalian itu masih baik-baik aja. Dan
bisa lanjut sebagai teman dan jangan putus tali silaturahmi gitu deh maksud gue. Dan gue sendiri sih nggak ada permasalahan apa-apa gitu dari mantan gue, tapi ya karena ada sesuatu masalah aja, tapi sudahlah ya gitu. Mudah-mudahan lo bisa jaga diri ya mantan, anjir. Nah, yang kedua kita bakal bahas tentang self love, mencintai diri sendiri. Hal ini kayaknya lagi gencar-gencarnya banget di social media buat dibahas karena terlalu banyak insecure yang udah orang-orang rasakan akhir-akhir ini gitu. Yang gemukan malah insecure, jerawatan insecure gitu. Dan semua hal kayaknya dijadiin insecure gitu. Dan gue sendiri yang perut gue semakin maju ini gitu karena sering ngemil. Dan gue itu kalau kalau stres itu gue bawaannya lapar gitu, pengen makan terus. Dan sekarang gue lagi nyusun skripsi gue. Sejujurnya ini masih belum kelar dan gue semakin stres otomatis semakin banyak makan dong kalau gue ya gitu. Dan ya kayak gitu deh gitu. Jadi makin lama tambah gemuk dan itu bakal bikin jadi insecure juga. Tapi akhir-akhir ini kayak gue mencoba untuk self love gitu. Gue menerima diri gue apa adanya gitu. Dan begitu juga dengan kalian gitu. Jangan sampai terlalu insecure dan ngebuat diri kalian itu tersiksa. Karena sejujurnya penyiksaan itu gak terjadi sama diri kita langsung, tapi secara mental. Dan hal itu lebih parah loh gitu. Kalau udah masalah mental, kayaknya itu akan berpengaruh gitu ke diri kita gitu. Dan ya menurut gue kita harus mencintai diri kita sendiri apa adanya. Gak usah terlalu dengerin orang-orang yang selalu ngejudge kita loh gitu. Karena kita punya kehidupan kita masing-masing. Dan pokoknya jangan terlalu jadi ambil sesuatu yang negatif dari kata-kata orang gitu. Karena kata-kata orang itu bisa jadi toksik juga buat diri kita sendiri. Jadi semangat untuk mencintai diri kita sendiri. Oke, jangan lupa tersenyum deh pokoknya. Selanjutnya, do you love who are you when you with them? Actually, I love myself when I close with everyone I like gitu. Kita bakal mencintai dan menyukai diri kita sendiri apa adanya ketika kita dekat dengan orang yang udah mengerti sama kita, bener gak sih? Jadi kita gak jaim, kita gak ada permasalahan sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya dekat orang-orang yang baru dan terlalu hype gitu, yang gak satu frekuensi deh gitu jatuhnya ya, gampangnya sama kita, ya emang gak nyaman sih, tapi ya gimana gitu. Gue jadi jaim gitu, rada-rada canggung mau ngapa-ngapain. Tapi ya karena kita udah dewasa dan semakin kesini semakin bodo amat ya. Menurut gue temenan mending sama orang-orang yang bisa menerima diri gue gitu. Jangan sampai orang-orang itu ngatur hidup kita, ngejudge diri kita gitu. Sedangkan sebenarnya kita udah mencintai diri kita sendiri dengan sesusah itu loh gitu. Dan mereka malah ngejatuhin perasaan kita kepada diri kita sendiri itu dengan kata-kata yang gak menyenangkan, dengan perilaku yang tidak mengenakan gitu loh. Jadi menurut gue kalau ditanya do you love who you are when you with them, ya gue sejauh ini nyaman dengan teman-teman deket gue, dengan orang yang bisa gue percaya, dengan orang tua gue bakal nyaman sama diri gue sendiri gitu. Jadi kalau misalnya lo ada permasalahan dengan hal itu, lawan aja coy gitu. Semangat. Oke, next. Orang yang suka ghosting bang. Wah, kayaknya akhir-akhir ini lagi banyak juga nih orang-orang yang ghosting gitu ya. Sebenarnya nggak sekarang ini aja sih, tapi mulai nge-up dan muncul ke permukaannya itu ya baru sekarang ini, kayak karena sekarang sosial media semakin aktif gara-gara pertama itu COVID-19 yang nggak selesai ini, otomatis jadi kita main sosial media di rumah aja gitu, dan bakal banyak itu hal-hal baru muncul gitu. Ya, salah satunya itu tentang ghosting. Kayak setahu gue ghosting people itu kayak orang yang tiba-tiba hilang gitu. Biasanya dia muncul itu ketika mereka ada perlu aja gitu. Bener nggak sih? Ya menurut gue kayak gitu ya. Kalau misalnya salah bisa di komen.
menurut gue kalau udah dapet nih, kita udah tahu nih orang ghosting gitu ya, mending lu tinggalin aja langsung daripada lu malah jadi gimana ya, toksik ke diri lu sendiri gitu. Kita ngindarin deh hal-hal yang buat diri kita itu sakit hati, kecewa gitu. Karena untuk mencintai diri sendiri yang self love gue bilang tadi itu susah gitu. Kalau misalnya kita udah tahu dia ghosting nih, ghosting people gitu, kita malah mempertahankan hal itu, dan itu kayaknya itu nggak jadi self love loh gitu, itu malah jadi toxic gitu. Apalagi itu ghosting people-nya itu orang yang lu sayang dan orang yang lu harapin buat jadi uh, mungkin pacar atau teman dekat, gue nggak tahu juga gitu. Nah, mending lu selesain secepatnya daripada lu bakal sakit hati dan bertele-tele dengan masalah itu loh gitu. Jadi menurut gue orang yang ghosting itu terima kasih sudah mampir di hidup saya loh. Ketika lo butuh lo datang, ketika enggak lo ngilang. Itu anjing banget. Anjim banget. Sorry ya coy. Kadang kalau nginget-nginget ghosting people itu emang kesel sendiri aja. Tapi ya sudahlah ya, kita harus move on adik gitu. Ini yang ngomen ade junior gue di itu sih, di kampus. Dan dia sering banget repeat order piece cok gue. Thank you ya. Dan buat kamu nih, jangan sering-sering galau deh. Kamu tuh cantik loh gitu. Banyak orang-orang yang sayang sama kamu. Jadi mending move on dan menjauhi hal-hal yang menurut kamu itu menyakiti diri kamu sendiri. Semangat dik gitu. Azik. Selanjutnya, yaitu gimana caranya menghargai pilihan yang udah kita pilih. Gimana caranya menghargai pilihan yang udah kita pilih? Ya, dengan cara kita mempertahankan hal itu gitu. Kalau misalnya kita mulai goyah gitu dengan sesuatu hal yang sesudah kita membuat keputusan gitu atau pilihan itu, ya kita bakal milih hal yang baru itu, kayaknya ya lu nggak bisa mempertahankan hal itu dong gitu. Biasanya pilihan yang kita pilih itu adalah hal yang prioritas dan hal yang penting di hidup kita. Jadi menurut gue ketika lu udah memilih sesuatu, pertahankan hal itu gitu. Sama halnya dengan perasaan gitu. Ketika lu udah memilih seseorang untuk lu cintai dan menurut lo dia bisa mencintai lo gitu, ya udah pertahankan gitu. Tapi kalau misalnya itu udah terlalu menjadi toksik gitu, ya udah mending ditinggalin, karena ada hal-hal tertentu yang emang nggak bisa dipertahanin gitu. Kayak gitu sih simpelnya. Oke. Kita next lagi. Ini udah ringan nih. Masih ada ya cowok sekarang yang suka bunga. Ini junior gue juga yang ngomen karena gue sempat bikin naskah film pendek gitu buat ujian dia gitu loh. Dan masih ada ya cowok sekarang suka bunga itu adalah satu potongan di naskah film gue, judulnya namanya Hana gitu. Dan ya semoga filmnya cepet tayang deh. Gue kepo banget soalnya, anjir gimana sih filmnya. Tapi gue kemarin itu lihat rough cut-nya lucu sih. Jadi ya semoga menjadi film yang favorit ya. Walaupun gue nggak tahu nih tayangnya bakal kapan, tapi setidaknya kasih bocoran dong ke gue gitu. Asik. Oke, next lagi. Bahas proposal aja gimana bang? Tolong dong, tolong. Kalau buat masalah proposal kayaknya ya itu bakal selalu gue bahas. Tapi sesekali gue butuh mengistirahatkan diri loh gitu. Ini sebentar lagi sebenarnya kita bakal sempro. Gua di kampus itu bakal sempro di tanggal 9. Itu pun udah diundur gara-gara ada permasalahan dari pihak kampus. Bukan ada permasalahan, ada sesuatu hal gitu. Jadi gue gak bisa sempro pada tanggal 2. Jadi mundurin ke tanggal 9. Aduh, gue takut banget anjir. Dan sejujurnya PPT gue sampai saat sekarang ini, gue lagi ngerekam ini, gue belum selesaiin gitu. Ya udahlah ya, karena hal itu akan berlalu juga. Dan gue masih punya waktu sekitar 10 hari lagi atau 9 hari lagi lah, mulai dari sekarang gue nge-record ya gitu. Nah, doain ya teman-teman ya, gue sayang deh sama kalian.
Oh iya, sebelum itu terima kasih banget buat temen-temen yang udah komen, yang udah ngomong kekurangan dari tempat berbagi, support selalu tempat berbagi gitu. Jujur gue bahagia banget, dan sampai subscriber gue yang terakhir itu 22 subscriber aja gue udah sebahagia itu loh gitu. Dan ketika masih ada orang yang ngomen-ngomen sampai saat sekarang ini, sebelumnya gue udah jarang banget nge-up gara-gara gue sibuk buat proposal gue, mau seminar juga. Itu gue kayak speechless gitu, anjir masih ada orang yang ngomen gitu. Dan aduh gila, gue gak ngerti lagi. Terima kasih banget deh pokoknya, gue sayang banget sama kalian. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pengen juga dengar kutipan atau podcast pendek sekitar 1 menit, kalian bisa follow di Instagram gue mailhatha. Atau kalian juga gue juga ngupload di pamflet lainnya, itu Spotify. Kalian bisa juga cari tempat berbagi podcast. Jadi nanti deh linknya bakal gue taruh, coba gue taruh. Terima kasih ya sudah sudah mendengarkan tempat berbagi podcast. Dan kalau kalian ingin berbagi sama gue, kalian bisa DM gue aja di Instagram di mailhatha. Dan sampai sejauh ini ada beberapa orang yang curhat permasalahannya di di DM. Gue akan secepatnya membalas DM itu gitu loh. Dan gue bahagia gitu ketika ada orang-orang yang bisa mempercayai gue untuk menjadi tempat mereka berbagi loh gitu. Jadi kayak aduh, gue nggak tahu deh, karena ada sesuatu hal yang bikin gue itu semangat bikin podcast, ya itu gitu. Orang-orang bisa berbagi ke gue dan gue bisa berbagi ke orang gitu. Jadi semangat deh, dan semangat juga untuk selalu menjadi orang baik. Terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu dijauhi dari segala penyakit serta ujian hal-hal lainnya lah pokoknya gitu. Apapun yang terjadi tetap kuatlah dan jangan lupa tersenyum.